Hai semua, selamat pagi. Di sini saya akan mendeskripsikan materi mengenai administrasi pemerintahan desa. Dalam arti sempit, administrasi merupakan kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatarusahaan. Sedangkan dalam arti luas, administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi administrasi, yaitu administrasi sebagai seni, administrasi sebagai proses, administrasi sebagai ilmu, dan administrasi memiliki unsur dua orang atau lebih, memiliki tujuan, kerjasama, dan sarana prasarana tertentu. Perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan itu sendiri merupakan proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Pengertian pemerintah desa dan pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis desa, dan kepala kewilayahan atau kepala dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tugas pemerintah desa. Tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan aturan di desa, yang ketiga pembinaan masalah pertanahan, yang keempat pembinaan ketentraman dan ketertiban, yang kelima melakukan upaya perlindungan masyarakat, dan yang keenam administrasi kependudukan serta pencatatan dan pengelolaan wilayah. Adapun wewenang pemerintah desa mencakup yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian atau kelembagaan, yang ketiga penggunaan sumber-sumber daya, yang keempat pelaksanaan urusan rumah tangga dan usaha pemerintahan umum, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewenangan dalam bidang pemerintahan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi desa adalah keseluruhan kegiatan proses catat-mencatat dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa, administrasi desa ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri, dan akan tetapi teknis pelaksanaan dan pembinaan operasionalnya ditetapkan dengan keputusan Bupati. Adapun jenis-jenis administrasi pemerintahan desa adalah yang pertama administrasi umum. adalah pencatatan
pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada buku administrasi umum. Administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada buku administrasi penduduk. Yang ketiga, administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan. Yang keempat, administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan itu sendiri adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada buku administrasi pembangunan. Lalu yang berikut, administrasi lainnya antara lain meliputi kegiatan Badan Permusyawaratan Desa atau yang biasa disingkat dengan BPD. Lalu ada kegiatan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dalam buku lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga adat. Yang berikutnya, bentuk organisasi desa. Struktur organisasi sangat penting dalam pemerintahan desa untuk terciptanya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu, susunan organisasi desa harus dibuat secara teratur agar dapat berfungsi dengan baik. Sebagaimana kita pahami bersama, desain struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa sekarang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Desa, maka konsep struktur pemerintah desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Hubungan pemerintah daerah, kecamatan di desa dapat dijabarkan sebagai berikut. Pemerintah kabupaten atau kota melakukan penyelenggaraan pencatatan desa, fasilitasi kerjasama antar desa dalam satu daerah kerja kabupaten atau kota, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa, serta lembaga adat tingkat desa. Camat atau kecamatan memiliki kaitan erat dengan pemerintahan desa, yaitu melakukan fasilitasi penetapan pembinaan pengawasan, rekomendasi evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, dan mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat desa. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah kabupaten yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 115 meliputi: yang pertama, melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa. Yang kedua, mengawasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. Yang ketiga, melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Yang keempat, merekomendasikan pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepemimpinan desa. Tipe kepemimpinan kepala desa dibagi menjadi 3, yaitu kepemimpinan regresif dapat dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwatak otokratis, yang secara teori otokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan terkait dengan perubahan tata kelola baru tentang desa, baik itu musyawarah desa, usaha ekonomi bersama desa, dan lain-lain sudah pasti akan ditolak. Kedua, kepemimpinan yang bersifat konservatif involutif. Kepemimpinan ini merupakan model kepemimpinan yang bekerja apa adanya, menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya untuk melakukan inovasi atau perubahan yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan yang ketiga adalah kepemimpinan kepala desa yang bersifat inovatif, progresif. Kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengenai adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. RPJM Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen perencanaan desa 5 atau 8 tahun yang memuat visi dan misi, arah kebijakan, pembangunan desa, serta rencana kegiatan pembangunan desa di suatu wilayah tertentu. RPJM Desa disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di desa, termasuk masyarakat, BPD, dan perangkat desa.